Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Husnu Indra Zura dengan NIM terakhir 139 dari kelas Ilmu Kelautan B. Di sini saya akan mengolah data pasang surut di perairan Teluk Awur, Jepara. Data ini diambil oleh angkatan tahun 2016, di mana data ini terdapat jam pengambilan data, hasil pengambilan data pasang surut, dan pada stasiun 1 dan stasiun 2. Di sini kita menggunakan rumus penjumlahan, pembagian, mencari rata-rata, mencari nilai maksimum, dan mencari nilai minimum. Langsung saja kita mulai. Di sini kita menggunakan H plus NIM, dan di sini kita menggunakan sama dengan buka kurung data pasang berada pada kolom B5 ditambah dengan C5 tutup kurung, lalu kita bagi 2, tutup kurung, kita tambah dengan NIM saya yaitu 1,39. Kita enter. Nah, ketemu hasilnya, lalu kita tarik ke bawah untuk mencari data selanjutnya. Sudah mendapatkan data selanjutnya, lalu kita untuk mencari total muka air rata-rata menggunakan rumus penjumlahan atau sum, sama dengan sum buka kurung datanya berada pada D5 sampai dengan D71, tutup kurung, enter. Lalu untuk MSL atau mean sea level kita menggunakan rumus rata-rata yaitu sama dengan average buka kurung D5 sampai dengan D71, tutup kurung, enter. Untuk stasiun 2 kita menggunakan rumus yang sama yaitu ini kita akan H plus NIM. Ini kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung kolom stasiun pasang stasiun 2 terdapat pada E5, kita tambah dengan F5, tutup kurung, kita bagi 2, lalu tutup kurung, kita tambah dengan NIM saya yaitu 1,39, lalu kita enter. Lalu kita tarik ke bawah untuk mencari data selanjutnya. Yap, sudah terdapat hasil datanya. Lalu untuk mencari total muka air rata-rata kita menggunakan rumusnya sama yaitu sama dengan sum buka kurung G5 sampai dengan G71, lalu kita enter. MSL kita menggunakan rumusnya sama yaitu sama dengan average buka kurung G5 sampai dengan G71, tutup kurung, enter. Lalu kita sudah mendapatkan total muka air rata-rata stasiun 1 dan stasiun 2, MSL atau mean sea level stasiun 1 dan stasiun 2. Lalu selanjutnya kita mencari HHWL dan LLWL, dimana HHWL itu high highest water level atau permukaan laut tertinggi pada perhitungan ini, dan LLWL itu yaitu lowest water level atau permukaan air laut terendah pada perhitungan data ini. Pertama kita mulai dengan membuat tabel dulu untuk memudahkan. Kita kasih border, all border, lalu kita kasih border yang tick box border untuk lebih memperjelas. Sini kita kasih nama stasiun 1, di sini kita kasih nama stasiun 2, lalu di sini kita kasih HHWL, ini LLWL. Untuk mencari HHWL kita menggunakan rumus sama dengan max buka kurung
D ini kan datanya berada di sini, kita berarti menggunakan D5 sampai dengan D71, tutup kurung enter. Untuk stasiun 2 sama rumusnya, yaitu sama dengan max buka kurung G5 sampai dengan G71, tutup kurung enter. Untuk LLWL kita menggunakan rumus sama dengan min buka kurung datanya berada pada D5 sampai dengan D71, tutup kurung enter. Untuk stasiun 2 sama, yaitu sama dengan min buka kurung G5 sampai dengan G71, tutup kurung enter. Kita sudah mendapatkan HHWL dan LLWL pada stasiun 1 dan stasiun 2. Untuk mempermudah kita kasih warna untuk menyamakan dengan data ini ya. Kita kasih warna kuning dan ini kita kasih warna hijau. Oke. Yes, kita sudah mendapatkan data HWL, LLWL, total, rata-rata, dan MSL, min level. Lalu kita membuat grafik, itu dengan cara kita pilih insert, kita pilih insert line chart, lalu kita pilih line with marker. Di sini data masih kosong, grafik masih kosong. Ini kita lebarin sedikit agar lebih jelas. Lalu kita ini masih kosong, lalu kita pilih select data untuk memasukkan data. Lalu kita add untuk memilih data, kita kasih nama h plus name. Lalu ini kita hapus, lalu kita tarik datanya ini sampai D71, lalu kita enter. Sudah, kita oke. Di sini sudah terdapat grafik air laut, grafik air laut, naik turunnya air laut. Di sini masih kosong dan di sini kan masih angka 135 dan seterusnya. Padahal ini kita pada patokannya pada waktu. Jadi untuk mengganti ini kita klik kanan, kita select data. Kan untuk data naik turunnya tadi menggunakan legend address, untuk waktunya kita menggunakan horizontal, yaitu kita klik edit. Ini langsung kita tarik dari jam pertama dimulainya sampai akhir 71, data ke 71, lalu kita oke, lalu oke. Nah, di sini kan sudah terdapat waktu. Untuk memperjelas kita kasih axis title dan legend. Kita pilih yang right. Lalu ini kita klik 2 kali untuk mengganti namanya menjadi H. Lalu di sini kita ganti waktu. Nah, kita kan sudah mendapatkan grafik naik turunnya beserta keterangannya. Di sini kita perlu untuk mengetahui HHWL dan LLWL pada grafik ini. Untuk menambahkannya kita dengan cara klik kanan, select data, kita add pada legend address, kita kasih nama HHWL, lalu ini kita hapus, kita kasih data ini HWL, lalu kita oke. Yang kita butuhkan kan bukan titik tapi garis lurus. Untuk menambahkan garis lurus kita menggunakan manual, yaitu dengan cara insert,
lalu kita pilih shapes, lalu kita pilih yang line, kita tarik garis dari mulai titik ini sampai dengan ujung grafik. Untuk meluruskan kita klik shift agar garis terbuat dengan lurus, lalu kita kita tebalkan garisnya agar lebih jelas. Ini kita kasih warna untuk menyesuaikan dengan datanya, yaitu kita kasih warna oranye. Lalu ini garisnya juga menyesuaikan, kita kasih warna kuning, shape-nya kita kasih kuning. Nah, ini merupakan HWL pada grafik ini sudah sesuai dengan di sini. Lalu kita juga perlu menambahkan MSL atau mean sea level, rata-rata permukaan air laut, muka air laut, dan LLWL. Caranya sama, yaitu kita klik kanan, kita select data, kita add, terus kita kasih nama MSL, ini kita hapus, lalu kita pilih datanya pada stasiun 1, yaitu di stasiun 1 MSL ini. Kita oke, dan kita tambah lagi sekalian, yaitu LLWL, kita ganti dengan stasiun dari LLWL stasiun 1, lalu kita oke. Lalu kita oke, di sini sudah ada hijau yang menandakan MSL dan merah bata itu LLWL. Kita kasih garis lagi. Untuk yang MSL kita tarik garis seperti yang HWL tadi sampai ke ujung, lepas, lalu kita tebalkan supaya lebih jelas. Kita ganti warna yang sesuai, yaitu warna hijau. Kita ganti warna hijau. Sudah, lalu kita kasih garis untuk yang LLWL dengan cara insert shapes, kita pilih yang line, lalu kita tarik garis dari ini sampai ke ujung. Oke, kita tebalkan 1,5, lalu kita ganti warna menjadi merah bata. Nah, ini sudah jadi datanya, lalu kita beri keterangan pada grafik ini, judul grafik, dengan cara kita klik design, kita add chart element, lalu kita pilih exit, kita pilih chart title, pilih yang above, lalu ini kita ganti namanya dengan grafik pasang surut stasiun 1, pasang surut stasiun 1. Nah, jadi ini maaf, ini berubah, kita benerin dulu sesuai pada tempatnya. Ini juga ini HWL juga. Oke, jadi ini merupakan grafik pasang surut pada stasiun 1. Nah, untuk mencari stasiun 2, grafik stasiun 2, kita menggunakan cara yang sama, yaitu dengan cara insert. Kita pilih yang insert line chart, lalu kita pilih line with marker. Di sini juga masih kosong, kita pindahkan agar rapi, kita panjangin biar lebih jelas. Lalu klik kanan, kita select data, ini kita add, kita kasih nama H plus name, lalu datanya kita pilih, kita tarik saja biar lebih mudah. Ini habis ini G.
5 sampai G 71, lalu kita oke. Nah ini kan sudah terdapat garis dari stasiun 2. Nah kita mengganti yang bawah ini agar menjadi waktu dengan cara select data. Kita pilih yang horizontal, kategori access label ini kita edit, lalu kita pilih, kita tarik datanya dari kelihatan awal sampai akhir, lalu kita oke lagi, dan sudah keluar waktunya. Lalu kita akan mencari di mana sih tertingginya pada grafik ini dan di rata-rata dan paling rendah air laut, permukaan air lautnya. Jadi kita klik kanan, select data, kita add, kita kasih nama HHWL, ini kita hapus, lalu kita pilih yang stasiun 2, yang ini halo stasiun 2, lalu kita oke. Di sini sudah terdapat titik, kita sesuaikan warnanya dahulu, ini kita kasih warna hijau ya. Untuk mencari ini kita insert, untuk menambahkan garis lurus kita pilih line, kita tarik garis dari titik ini sampai ke ujung dengan shift juga agar kita tebalkan, kita kasih tebal 1,5 ya, warna udah sama. Mohon maaf ini kan belum kita kasih access title, kita kasih access title dulu dengan cara add charts elemen. Kita pilih access title yang bawah, ini kita kasih access title yang kiri, dan kita kasih legend di sebelah kanan. Ini kita ganti dengan nama H, dan di sini kita ganti dengan nama waktu, dan maaf ini garisnya terlalu panjang, kita sesuaikan dahulu, kita kecilin garisnya ya, sini kita sesuaikan agar rapi. Nah ini kita ganti warna agar lebih sama, itu biru muda ya, kan sudah sama. Lalu kita cari garis yang untuk MSL dan LLWL, dimana caranya sama, yaitu klik kanan select data, lalu kita add, kita beri nama MSL, dan series value-nya kita klik pada MSL stasiun 2, hasil MSL stasiun 2 yaitu ini, lalu kita oke, dan sekalian LLWL yaitu ini, series name-nya kita kasih nama LLWL, lalu series value-nya kita pilih yang LLWL stasiun 2, lalu kita oke. Ya, di sini sudah keluar titik-titik untuk MSL dan LLWL. Lalu kita beri garis lurus untuk memperjelas, kita pilih line, lalu kita tarik garis dari titik ini ke ujung, lalu kita tebalkan lebih jelas, kita kasih warna kuning untuk MSL ini, lalu untuk LLWL kita beri garis juga, insert shapes line, kita tarik garis dari titik ini sampai ke ujung, kita tebalkan dengan
tebal 1,5, lalu kita ganti warna agar sesuai dengan titiknya dengan hijau tua. Ya, ini kita kasih judul pada grafik ini dengan cara design a chart element. Kita pilih yang chart title, yang above chart. Di sini kita benerin dulu garisnya agar rapi, juga kita benerin pada tempatnya. Dan ini kita ganti judulnya dengan grafik pasang surut stasiun 2. Ya, ini ya udah jadi. Ini yaitu grafik pasang surut stasiun 2, dan ini grafik pasang surut stasiun 1. Ini sudah terdapat naik turunnya permukaan air laut. Ini terdapat HHWL atau highest water level atau permukaan laut tertinggi pada stasiun 1, dan MSL atau mean sea level rata-rata naik turunnya air laut. Dan ini yang merah bata yaitu LLWL atau low water level atau permukaan air laut terendah pada stasiun 1. Dan untuk stasiun 2 ini merupakan yang hijau naik turunnya permukaan air laut, dan biru muda merupakan HHWL atau high water level pada stasiun 2 atau permukaan laut tertinggi pada stasiun 2, dan yang kuning mean sea level rata-rata permukaan naik turunnya permukaan air laut, dan yang hijau tua ini merupakan LLWL atau low water level atau permukaan laut terendah pada pengukuran data ini, terdapat pada data ini. Jadi sudah jadi stasiun 1 dan stasiun 2. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.